Didukung oleh aksi pungli trotoar berbayar dan dilewati pengendara motor viral di media sosial. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar kena tegur Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo karena memainkan ponselnya saat sidang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar Siang kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik. Selain promo-promo yang tadi kami sampaikan, kami juga akan sampaikan kembali update mengenai penanganan DBD di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, benar sekali ya, karena memang ini jumlah atau angka kasus DBD ini meningkat ya di beberapa daerah di tanah air. Selain itu juga kita akan menantikan nih jelang kemudian sidang lanjutan dari perkara perselisihan hasil pemungutan suara presiden dan wakil presiden yang akan digelar pada pukul 13 nanti, yaitu dari pihak pemohon 01 dan 03 nanti sidangnya akan berlangsung digabungkan begitu yang akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih banyak informasi menarik lainnya ya Hijul yang akan kita hadirkan di Kabar Siang hari ini, dan selengkapnya Kabar Siang kami buka untuk Anda. Pemirsa, seorang mantan narapidana kasus narkoba menyerang anggota polisi dari Satuan Narkoba di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Sejumlah anggota polisi dari Polres Indragiri Hilir yang sedang bersantap sahur terkejut dengan kedatangan FL dengan mengacungkan samurai ke arah mereka. Salah satu anggota polisi ini sambil menghindar dengan sigap kemudian mencabut pistol yang ada di tubuhnya dan menodongkan senjata tersebut ke arah FL. Informasinya, anggota polisi tersebut sempat memberikan tembakan peringatan sebelum akhirnya berhasil membekuk pelaku. Pelaku kemudian ditangkap dan ditahan di Polres Indragiri Hilir. Dalam pemeriksaan sementara, pelaku mengaku dendam lantaran pernah ditangkap dalam kasus narkoba. Pelaku ditangkap setelah terbukti mengkonsumsi narkoba. Pemirsa, satu unit truk terlibat tabrakan maut di Balikpapan yang membuat motor terbakar dan pengendara tewas di tempat. Satu unit truk menabrak satu unit sepeda motor setelah truk mengalami oleng. Motor terbakar dan pengendara tewas di tempat. Truk kontainer dengan nomor polisi DN 8991AU yang memuat keramik yang dibawa dari Pelabuhan Kaltim Karingau Terminal menuju Mitra 10 Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat jalanan menurun, sopir truk Andi Suryanto yang membawa muatan kontainer oleng dan menyeberang melewati pembatas jalan dan akhirnya menabrak pengendara motor dengan nomor polisi H5258AHG yang dikemudikan Nasruddin. Akibatnya motor terbakar dan korban terseret dan terhenti di tiang listrik. Korban pengendara motor yang tewas kemudian disemayamkan di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, sementara pengemudi truk diamankan di Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Empat orang mengalami luka setelah tabrakan beruntun di gerbang tol Halim. Salah satunya adalah sopir truk yang menyebabkan laka tersebut.
Keempat korban luka kecelakaan beruntun gerbang tol Halim terpaksa menjalani perawatan di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur. Mereka adalah sopir truk yang menjadi biang keladi laka tersebut, serta 3 orang penumpang truk dan mobil pribadi yang terdampak tabrakan. Menurut tim medis, salah satu dari 3 korban mengalami pendarahan di bagian dalam sehingga perlu dirawat inap. Kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim terjadi pada Rabu pagi. Truk bermuatan mebel dikemudikan oleh MI, pemuda berusia 18 tahun. Polisi menyebut peristiwa naas itu merupakan buntut dari MI yang berkendara secara ugal-ugalan. MI, sopir truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim, mengaku siap membeli semua kendaraan yang rusak sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pemuda berusia 18 tahun itu membeberkan sebelum menghantam sejumlah mobil dan truk di gerbang tol, dia sengaja menabrak mobil Mitsubishi Expander karena merasa jengkel. Rempat mobil pribadi. Saya di pom itu dikerjain sama orang. Tali gasnya dicopotin. Begitu saya pasang tali gas itu, jadi gas itu nggak bisa disetel lagi, nggak tahu apanya. Saya nggak kuat ngangkat lagi itunya. Yang penting bisa digas aja kata saya kan. Saya mau nyari orang itu saya. Terus, nah saya tanggung jawab semuanya. Iya. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadinya kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Iya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm? Iya. Berarti kecepatan tinggi? Iya. Kira nabrak kendaraan di depannya? Iya. Berarti remmu nggak berfungsi ya? Ya berfungsi tapi nyerempet mobil saya Pak. Nyerempetnya di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol? Di gerbang tol, pas keluar tol saya habis makan, mau makan, kata dia, saya kan nggak bisa nong jalan. Tapi yang punya warungnya itu nggak percaya Pak. Terus? Nah saya bawa orang, ngeyel orang itu, kabur dia kan. Terus? Nah tali gasnya itu dicopotin sama dia. Tali gasmu? Iya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti saya cariin Pak. Terus? Langsung tanggung jawab dia. Terus? Hah? Kamu melaju tuh mobil? Iya melaju mobil, kencang. Nah mendekat Halim? Mendekat itu mendekat gerbang tol ya. Serempet mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu serempet? Mobil pribadi. Ya, jenisnya apa? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jenisnya yang keserempet itu belah ininya, belah kiri. Dia mobil apa? Ada nanti saya tahu. Nah, terus? Ini, posisinya. Ya, terus? Mana ya? Setelah kamu nyerempet? Saya tabrak mobil itu. Oh, kamu tabrak? Iya. Berarti kamu Saya tabrak? Saya jekel. Saya berani tanggung jawab gitu. Nah, berarti kamu tabrak mobil itu? Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Dah. Ya. Dan kamu duduk aja. Duduk aja di situ. Tenang aja. Saksi mata menuturkan sopir truk mebel penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim berkendara secara ugal-ugalan di jalan tol. Gara-gara nyetir asal-asalan, MI menyerempet sebuah Mitsubishi Expander. Bukannya berhenti, sopir truk pengangkut mebel ini malah menabrak bagian belakang mobil korban. Setelah menabrak mobil korban, kemudian pelaku tancap gas dan kabur. Tak jauh dari lokasi insiden pertama adalah gerbang tol Halim. Di tempat inilah kemudian sopir truk menyebabkan kecelakaan beruntun dengan 7 kendaraan menjadi korban. Parah pisan. Terus ngeri ya. Manehna da ieu ge disambat ta ieu gitu. Palang ge 2,8 kan. Sengaja ini mah orang gila ini. Orang gila. Gila
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba pisan ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi pungli trotoar berbayar agar bisa dilewati pengendara motor ini viral di media sosial. Motor berapa nih? Ya tuh 1.000-2.000 ya kan? Ya, dalam video yang viral di media sosial ini terlihat beberapa orang menarik iuran di uang Jakarta, dari para pengendara nih, motor yang persis melewati di trotoar. Tomang, Grogol, Fluid, Senayan arah belakang. Ramainya MPR pengendara nih. di jam pulang kantor dijadikan Ada jasa buka ajang tutup kesempatan portal pungli buat bagi motor. pengendara yang ingin Bayarnya melewati tuh, jalur ada trotoar guna 2.000 menghindari ya. kemacetan. Seharusnya trotoar digunakan oleh pejalan Ini kaki, gimana nih bukan konsepnya? pemotor dan tanpa ada pungutan liar. Tapi Melintas semua bisa di jadi trotoar uang, bos. pejalan kaki Jasa dengan masuk mengendarai trotoar, motor merupakan buka pintu. bentuk Iya. pelanggaran hukum, yaitu Motor melanggar berapa undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya tuh 1.000-2.000 ya kan? Tuh ini nih. Ini gimana nih ceritanya nih? Di Jakarta ya kan nih persis di Tomang, Grogol, Fluid, Senayan arah belakang. Ya, viral di media sosial aksi pungli trotoar berbayar agar bisa dilewati pengendara motor. Informasi terbarunya akan disampaikan rekan Margareta Novita yang berada di lokasi. Selamat siang Margareta, bagaimana dengan hari ini? Apakah masih ada pungli trotoar berbayar? Ya, selamat siang Putri, Jul, dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari trotoar di Jalan Tentara Pelajar, di mana tempat ini digunakan oleh sejumlah pemuda untuk melakukan pungutan jasa naik trotoar bagi para pemotor yang ingin menghindari kemacetan di ruas Jalan Tentara Pelajar dari arah Pejombongan menuju arah Stasiun Palmerah. Dan bisa kami sampaikan nih di layar kaca Anda, pemirsa, di sini ada bebatuan yang digunakan untuk menutup akses dan juga ada barikade di sini, pemirsa. Nah, ini barikade digunakan oleh para pemuda sebagai akses buka tutup jalan. Jadi para pemotor yang ingin melintasi di trotoar ini diminta untuk membayar sekitar 500 hingga 2.000 rupiah. Kemudian nanti akan dibukakan akses untuk melewati trotoar sepanjang 10 meter ke arah Stasiun Palmerah. Nah, pemirsa, ini infonya. Pungutan ini sudah berlangsung cukup lama dari 2020 hingga saat ini, sekitar sudah 3 tahun berlangsung, dan memang biasanya mereka ini melangsungkan aksinya di sore hari di jam-jam kemacetan. Nah, untuk kondisi terkini ini pemirsa sudah terlihat adanya mobil Satpol PP, kemudian tadi juga ada beberapa instansi lainnya seperti Dishub, kepolisian, dan juga pihak Bina Marga yang memang meninjau langsung kondisi terbaru dari trotoar ini. Dan sekali lagi pemirsa, kami sampaikan bahwa trotoar ini dipergunakan untuk pejalan kaki, sehingga memang hal tersebut tidak patut ditiru karena dapat membahayakan, mengganggu, dan juga merugikan para pejalan kaki yang melewati. Demikian, kembali ke studio. Ini kan tampak sepi ya, apakah karena sudah ditertibkan atau memang belum beroperasi begitu ya para atau pungli tersebut? Apakah memang di jam-jam berapa biasanya pungli trotoar berbayar ini dibuka? Ya baik Putri, memang tadi informasi yang kami dapatkan di trotoar ini sudah disterilkan oleh petugas, yakni ada Satpol PP dan juga Dishub. Meskipun sudah dijaga, tapi tadi ada beberapa kendaraan bermotor yang mencoba melewati trotoar ini kembali. Dan untuk aksi dari mereka ini biasanya dimulai di jam-jam kemacetan sekitar jam 3 sore. Demikian. Baik, Margareta, bisa Anda konfirmasi langsung? Tampaknya kami melihat ada anggota Satpol PP di sana. Ini kan bukan pertama kali, tapi sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Apa penyebabnya? Kemudian apakah tidak pernah ditertibkan selama ini? Boleh Anda konfirmasi langsung ke petugas? Baik pemirsa dan juga Putri, tadi memang kita sudah berbincang langsung dengan para petugas Dishub dan juga Satpol PP yang berjaga di sini, dan memang dari penuturan mereka ini memang tidak boleh ada kendaraan yang melewati trotoar karena memang tidak difungsikan untuk jalannya kendaraan bermotor. Dan walaupun sudah berlangsung cukup lama, informasi yang kami dapatkan tadi, para petugas Satpol PP dan juga Dishub ini sudah mencoba beberapa kali menegur dan juga memperingatkan mereka untuk tidak melakukan
pungutan jasa naik trotoar ini. Dan memang di sini terlihat ada beberapa petugas dari Satpol PP yang memang saat ini masih menjaga. Tadi juga sempat ada beberapa kendaraan yang mencoba melewati dan langsung dicegat atau dicegah oleh mereka. Bapak, selamat siang. Pak, ini saya mau tanya-tanya aja, Pak. Ini kan infonya sudah berlangsung cukup lama. Nah, itu adakah aksi atau adakah aksi atau upaya untuk mencegah ini berulang kembali, Bang? Nih, ayo Dandro, silakan. Ya gimana Pak? Jadi tadi kan sudah ada informasi bahwa dilakukan upaya untuk menyetop adanya pungutan ini. Nah, itu untuk sekarang bagaimana, Pak? Bang. Ya memang pemirsa, saat ini sudah ada beberapa petugas yang berjaga ini dari Satpol PP dan memang mereka ini sudah berjaga sejak tadi pagi, sejak sebelum kami sampai ke tempat ini, dan mereka pun juga menyetop beberapa kendaraan yang berusaha untuk masuk melewati di trotoar ini. Demikian Putri. Baik, terima kasih Margareta telah mengabarkan langsung dari lokasi pungli trotoar berbayar. Terima kasih. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik 3 hakim konstitusi. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kembali di Kabar Siang pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap 3 hakim konstitusi. 3 hakim konstitusi tersebut Anwar Usman, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Sidang putusan ini akan dibacakan terhadap 5 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MKMK. Dari 5 laporan itu, Hakim Anwar Usman mendapatkan 3 laporan, kemudian Saldi Isra dan Arif Hidayat masing-masing 1 laporan. Lalu bagaimana informasi terbaru sidang putusan dugaan pelanggaran etik 3 hakim yang digelar MKMK? Kita sudah terhubung dengan Prita Zega. Selamat siang Prita Zega, sudahkah ada hasil dari 3 terlapor tersebut? Ya, baru saja hasil dari sidang putusan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 hakim konstitusional Hijul ini sudah selesai, di mana seperti yang Anda informasikan tadi ada 3 putusan yang diberikan oleh MKMK ataupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini. Kita aja satu-satu Hijul, ini ada terlapor yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, di mana MKMK memutuskan bahwa hakim yang terlapor ini tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda atau dissenting opinion. Kemudian tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik peserta pemilu yaitu PDIP. Kemudian dari pelapor Andi Rahadian. Kemudian pelapor yang kedua yakni pelapornya yaitu Andika Ujiantara dengan terlapor Arif Hidayat. Sama halnya dengan Saldi Isra, MKMK memutuskan bahwa Saldi Isra dalam hal ini tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yakni tidak terbukti melakukan penyampaian pendapat berbeda, yakni dissenting opinion. Kemudian tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kedudukan hakim terlapor sebagai Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional. Kemudian berbeda dengan mantan Ketua MK Anwar Usman, pemirsa, ini MKMK Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan Anwar Usman dalam hal ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik, di mana tadi dikatakan bahwa Anwar Usman ini melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan
angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Hutama. Dan tadi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Ini artinya di antara 3 hakim konstitusional yang dilaporkan ini ada satu saja, yakni Anwar Usman, yang memang dibuktikan bersalah atau terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tadi kami sempat mewawancarai beberapa pelapor seperti Ziko Simanjuntak tadi dan juga Edi Hulu dari pelapor. Pemirsa, mereka mengatakan bahwa sangat tidak puas atas putusan dari MK ini, khususnya untuk Anwar Usman. Karena mengapa? Mereka mengatakan bahwa semua bukti-bukti yang mereka berikan atas lapor yang mereka ajukan kepada MK ini sudah mereka berikan, dan mereka bahkan mengharapkan yang mereka harapkan sangat jauh berbeda dari putusan MK hari ini. Putusan MK hari ini hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis, namun yang mereka harapkan adalah mereka menginginkan untuk memberhentikan secara sah dan resmi dari Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Tadi memang sempat juga kami tanya apakah kedepannya akan ada sikap selanjutnya, dan mungkin dari pelapor mereka mengatakan bahwa mungkin berhenti sampai di sini saja atau melihat bagaimana perkembangan selanjutnya, namun juga mereka harus menyoroti hakim-hakim konstitusi yang lainnya, karena memang dalam pemilu 2024 ini mereka sangat peduli terhadap hakim-hakim dalam menjaga demokrasi Indonesia. Kemudian beberapa pelapor lainnya juga tadi mengatakan bahwa memang mereka tidak puas karena mereka mengharapkan hal lebih dari putusan yang diberikan oleh MK hari ini. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Selamat siang. Misalnya kemarin Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024. 2 pasangan calon dari pihak penggugat, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, menghadiri sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang sengketa hasil Pilpres atas perkara yang didaftarkan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies dan Muhaimin dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sementara sidang atas perkara yang didaftarkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anies dan Muhaimin yang didampingi kuasa hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir sempat menyampaikan harapannya kepada awak media. Sidang kemudian dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atas perkara yang didaftarkan oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Di atas mimbar, Anies mendapat kesempatan menyampaikan pidato pendahuluan. Anies pun turut menyoroti proses Pilpres 2024 lalu, termasuk beberapa dugaan yang menurutnya sebagai pelanggaran. Saya menganjurkan untuk kita ikuti saja proses persidangan di MK, hormati prosesnya, lalu dari situ nanti kita lihat bagaimana keputusan MK, dan kita berharap agar praktek konstitusi kita bisa terjaga. Terjaga itu artinya apa? Demokrasi berjalan dengan baik, pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika ada pemilihan pun, maka pemilihan yang bebas dari tekanan dan ancaman, ya. Usai menyampaikan pandangannya selama sekitar 10 menit, kuasa hukum 01 kemudian membacakan ringkasan permohonan perselisihan hasil pemilu Presiden 2024. Sementara, kemarin dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Mahkamah Konstitusi. Di ruang sidang, Ganjar membeberkan alasan Ganjar Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU. Ganjar menyatakan gugatan bukan hanya soal kecurangan saja. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyinggung adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan.
Kemudian Mahfud MD juga bicara soal sejumlah hal, termasuk mendorong MK untuk mengambil langkah hukum jelang pemilu. Ganjar Mahfud datang ke sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) didampingi Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dan Wakil Deputi Hukum TPN Henry Yosodiningrat. Sidang perdana untuk gugatan Ganjar Mahfud juga dihadiri langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari sebagai pihak termohon. Hadir juga Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta pihak terkait yakni pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang diwakili Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar kena tegur Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo karena memainkan ponselnya saat sidang berlangsung. Caimin diketahui menggunakan handphonenya di tengah sidang sengketa Pilpres 2024 kemarin. Menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu. Ada momen menarik ketika sidang perdana sengketa pemilihan umum Presiden 2024 digelar di Mahkamah Konstitusi Rabu 27 Maret 2024. Ketua MK Suhartoyo memberi catatan khusus untuk peserta sidang, yakni melarang mereka menggunakan handphone saat sidang berlangsung. Diketahui salah satu yang tertangkap kamera sedang mengutak-atik ponselnya adalah calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Momen ini terjadi ketika kuasa hukum Timnas Amin, Bambang Wijoyanto, membacakan pokok permohonan. Menyatakan batal keputusan pemilihan umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Dan nampaknya ada beberapa orang lain yang juga main HP, sehingga Ketua MK memberi catatan khusus di akhir sidang. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Kalau tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone, kan diskresi untuk menyerahkan. Muhaimin Iskandar dan pasangannya, Capres Anies Baswedan, turut hadir dalam sidang perdana sengketa Pilpres. Dalam petitum berkas gugatan, kubu Amin meminta pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh Indonesia. Amin mengklaim kemenangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024 karena adanya kecurangan, yakni pelibatan pemerintah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk memantau bagaimana persiapan sidang sengketa perselisihan hasil pemilu yang pada hari ini kembali digelar di Mahkamah Konstitusi, kita akan bergabung dengan rekan Reyhana Meiziah yang saat ini sudah berada di lokasi. Selamat siang Reyhana, bagaimana persiapan sidang PHPU hari ini? Ya baik, selamat siang Hijau dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya di hari ini Mahkamah Konstitusi akan kembali lagi melanjutkan sidang sengketa hasil pemilu ataupun PHPU, yakni untuk presiden dan juga wakil presiden dalam pemilu 2024. Ada pula memang untuk sidang sendiri nantinya akan dilaksanakan pada jam 1 siang dengan agenda yakni mendengarkan jawaban termohon serta pihak yang terkait. Ada pula Hijau dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk pihak termohonnya dalam perkara ini adalah dari Komisi Pemilihan Umum ataupun dari KPU, kemudian juga untuk dari pihak terkait yakni adalah dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka serta juga ada Bawaslu. Hijau dan juga pemirsa, sedikit informasi, kemudian juga untuk Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo juga tadi mengungkapkan yang kemudian sidang di hari ini akan menggabungkan dua perkara, begitu yang mana ini juga diajukan oleh pasangan Capres dan juga Cawapres Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, kemudian juga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ada pula memang untuk MK sendiri telah melakukan berbagai persiapan, kan tadi juga kami sempat memantau begitu Hijau dan juga pemirsa, di mana di ruang sidang sendiri maupun di luar ruang persidangan begitu untuk semua pihak yang terlibat juga diketahui bahwasannya untuk persidangan kali ini juga telah diundang oleh
pihak dari MK untuk hadir dalam sidang yang akan dilaksanakan pada jam 1 siang di hari ini. Kemudian juga untuk personel keamanan telah dipersiapkan yakni di beberapa ruang sidang, begitu maupun itu di dalam maupun di luar ruang sidang dan juga di sekitaran gedung MK. Ada pula untuk titik-titik pengamanan juga telah dilakukan, termasuk di ruang sidang pengamanan juga akan dilakukan secara tertutup, begitu Hijul dan juga pemirsa. Sementara di luar gedung MK juga sudah ada pihak dari kepolisian yang memang sudah berjaga di sekitaran lingkungan MK. Kemudian sekedar informasi juga sidang sengketa Pilpres kali ini hanya diikuti oleh 8 hakim berdasarkan putusan Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Anwar Usman juga diketahui tidak akan ikut hadir dalam kesempatan di kali ini karena terlibat dalam persidangan PHPU Presiden karena kan adanya sanksi dari pelanggaran etik. Kemudian juga kami sempat mendapatkan informasi dari pihak kepolisian juga yang mana Polres Metro Jakarta Pusat ini mengajukan sebanyak 1.578 personil untuk mengawal sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan juga wakil presiden. Jadi kita berkaca Hijul dan juga pemirsa dari sidang yang kemarin begitu, yang mana memang untuk petitum yang diberikan oleh Anies Baswedan, ada pula dalam permohonannya Anies dan juga Cak Imin ini meminta MK menyatakan batal hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan oleh pihak KPU. Kemudian juga mereka meminta agar Pilpres 2024 ini diulang. Selain itu juga memang mereka meminta agar Prabowo Subianto juga mengganti calon wakil presiden jika memang Pilpres diulang. Kemudian kita akan melihat dari sisi Ganjar dan juga Mahfud, yang mana dalam gugatannya kini Ganjar dan juga Mahfud ini meminta agar Prabowo Subianto ini didiskualifikasi, yang kemudian juga mereka meminta agar Pilpres ini diulang antara Anies dan juga Cak Imin yang nantinya akan melawan Ganjar dan juga Mahfud. Demikian Hijul informasi sementara yang dapat disampaikan dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke studio. Baik Rehana, sudahkah ada informasi siapa saja pemohon yang hadir pada sidang pada pukul 1 siang hari nanti? Ya, berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, memang hingga saat ini kami belum memastikan siapa saja yang akan hadir. Namun jika nanti kami mendapatkan informasi lebih lanjut, tentunya kami juga akan terus mengabarkan kepada Anda pemirsa. Kembali ke studio Hijul. Baik, terima kasih Rehana Mezia mengabarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang. Misa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep mulai disebut-sebut akan diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda. Komisi Pemilihan Umum KPU siap menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang mulai berlangsung perdana. KPU meyakini hasil pemilu yang ditetapkan 20 Maret 2024 lalu ini dipastikan memenuhi unsur akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sidang perdana perkara perselisihan hasil pemilihan umum digelar. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menerima ratusan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. KPU pun menyatakan siap mengikuti persidangan sengketa pemilu. Komisioner KPU Idam Kholik menyatakan KPU telah menyiapkan tim hukum untuk persidangan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. Idam menegaskan, dalam hasil pemilu tanggal 20 Maret 2024 lalu dipastikan memenuhi unsur akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU RI telah menerima undangan panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi. Rencananya sidang akan dihadiri oleh KPU RI itu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 8 pagi di ruang sidang Mahkamah RI lantai 2. Dan insya Allah kami KPU RI siap menghadapi persidangan PHPU Pilpres ini karena kami sangat yakin apa yang telah ditetapkan dalam penetapan perolehan suara pemilu secara nasional oleh KPU RI pada tanggal 20 Maret 2024 jam 22:19 itu telah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang salah satunya adalah prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu kami akan mempertahankan ya apa yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU RI dalam penetapan perolehan suara secara nasional tersebut. Kami melibatkan pengacara profesional, ya, pengacara profesional dalam persidangan ini, dan kami juga melibatkan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dalam menyampaikan kronologis ya, dan jawaban. Nah, jadi jawaban yang kami akan sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya disusun oleh KPU RI, tetapi juga melibatkan KPU di daerah, baik itu KPU Provinsi, KIP Aceh, ataupun KPU atau KIP Kabupaten Kota se-Indonesia. Sebelumnya KPU telah menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 untuk 38 provinsi di Indonesia dan luar negeri secara resmi. Dari jumlah suara keseluruhan, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tim hukum Prabowo Gibran merespon gugatan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam sidang MK yang meminta pemilu ulang tanpa pasangan Prabowo Gibran. Tim hukum Prabowo Gibran menyebut tidak ada aturannya untuk menggelar Pilpres ulang. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Ya. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rejim pemilu. Dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan-persidangan berikutnya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespon perkara sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Ia mengaku heran dengan anggapan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud yang menilai seharusnya pasangan nomor 2 mendapat 0 suara di seluruh provinsi dan luar negeri. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi jalannya sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Gibran menyatakan jika ada hal yang tak sesuai dengan hasil Pilpres 2024, maka semua ada mekanismenya. Dari tim Prabowo Gibran juga siap menghadapi berbagai gugatan dengan menyiapkan para advokat. Dilalui aja prosesnya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, monggo nanti mekanismenya kan sudah ada sendiri. Monggo. Dari tim kami kan juga sudah menyiapkan tim advokat. Sementara itu Gibran heran dengan anggapan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud yang menilai seharusnya pasangan nomor 2 mendapat 0 suara di seluruh provinsi dan luar negeri. Maksudnya itu apa? Maksudnya mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Sidang sengketa Pilpres telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dari tim 01 maupun 03. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep mulai disebut-sebut akan diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hal ini dikemukakan PSI Jakarta yang menilai Kaisang sebagai sosok figur yang baik. Jika nantinya Kaisang mampu memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon gubernur DKI, maka pihak partai mengaku tidak segan untuk mengusung Ketua Umum PSI tersebut. Selain Kaisang, nama Grace Natali yang mendapat suara terbanyak pada pemilu legislatif 2024 Dapil DKI Jakarta 3 juga berpotensi untuk diusung. Selain itu, nama anak bungsu Presiden Joko Widodo tersebut juga masuk dalam bursa pemilihan Wali Kota Solo 2024. Nama Kaisang muncul dalam survei Solo Raya Polling yang menempatkan nama Kaisang Pangarep dengan elektabilitas 12,30% di bawah nama Teguh Prakosa dan Adipati Mangkunegara 10. Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.
Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Partai Demokrat. Prabowo diundang oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk silaturahmi dan buka puasa. Hadir dalam acara ini pimpinan dan elit Partai Demokrat seperti Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Acara ini menjadi momen pertemuan pertama kali antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Partai Demokrat sejak KPU menetapkan pemenang Pilpres 20 Maret pekan lalu. Prabowo pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada SBY atas dukungannya dalam Pilpres 2024. Endorsement dan dukungan senior saya, Presiden Republik Indonesia ke-6 Pak SBY. Pak SBY turun gunung, Pak SBY langsung berkampanye untuk saya, terutama Pak SBY memberi dorongan moral yang sangat besar kepada diri saya, memberi kepercayaan beliau atas perjuangan saya. Beliau sampai berjalan kaki di GBK, padahal hadir pun saya sebetulnya tidak berharap beliau hadir sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Tapi beliau menunjukkan dukungan beliau secara fisik. Mas Ahy juga sangat sering mendampingi saya dalam kampanye kemarin itu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyebut dirinya sudah diminta Prabowo untuk menyiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat. Masuknya AHY sebagai menteri di Kabinet Prabowo bahkan dipandang sebagai tabungan politik AHY untuk maju di Pilpres 2029 mendatang. Kemesraan Partai Demokrat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto makin lengket usai kedatangan Prabowo ke acara buka bersama kader Partai Demokrat. Pembicaraan mengenai penambahan jatah kursi menteri bagi Partai Demokrat pun mengemuka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ia sudah diminta Prabowo untuk menyiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat. Tentunya hal ini merujuk pada pembentukan kabinet pemerintahan mendatang. Meski begitu, AHY menegaskan ia menghormati semua keputusan Prabowo yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan menteri di kabinetnya. Begini, saya tidak ingin membuat polemik-polemik yang tidak perlu. Yang jelas, saya dan kami keluarga besar Partai Demokrat sangat menghormati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang pada saatnya secara resmi akan memiliki hak prerogatif untuk menentukan jajaran pembantunya, jajaran kabinetnya, yang beliau nyatakan mampu, cakap, kapabel, dan siap untuk membantu beliau menjalankan kebijakan dan program-program yang memang ditujukan untuk rakyat, untuk negara kita. Dan tentunya saya sendiri memang pernah diminta oleh beliau untuk mempersiapkan kader-kader terbaik Partai Demokrat untuk membantu beliau di kabinet. Begitu saja. Siapa aja mas? Berapa kader mas? Mas berapa kader mas? Nanti aja. Cukup. Berapa kader mas? Nanti aja. Masuknya Partai Demokrat ke pemerintahan sebelum pemilu berakhir dianggap sebagai sebuah langkah sukses karena regenerasi di partai tersebut berjalan. Selain itu, posisi AHY sebagai menteri di kabinet Prabowo bisa dipandang sebagai tabungan politik AHY untuk maju di Pilpres 2029. Karena apa? Yang pertama tadi itu penting loh, Demokrat bisa masuk ke pemerintahan sebelum pemilu usai. Yang kedua, regenerasi dari Partai Demokrat ini berjalan. Karena AHY-nya sudah masuk ke pemerintahan. Artinya sebagai ketua umum, bahkan kemarin itu di Koalisi Indonesia Maju, yang masuk ke DPR ya, satu-satunya ketua umum yang tidak mendapatkan jabatan menteri kan cuma dia tuh kemarin. Nah sekarang dia sudah masuk,
Artinya apa? Regenerasi di Partai Demokrat ini bisa berjalan. SBY bisa tenang saat ini. Karena anaknya sebagai ketua umum sudah punya jabatan. Yang artinya ini adalah tabungan yang berharga sekali bagi AHY untuk bisa maju nanti di 2029. Demokrat merupakan partai pengusung Prabowo di Pilpres 2024 yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN, PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. Pembahasan kursi Menteri Pemerintahan Prabowo Gibran selaku Presiden dan Wapres terpilih sudah muncul dalam beberapa waktu terakhir. Golkar diprediksi menjadi partai dengan kursi menteri terbanyak. TV One mengabarkan. Polres Metro Bekasi Kota menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus penjualan BBM jenis Pertalite yang dicampur air. Informasi akan hadir sesaat lagi. Masih di kabar siang pemirsa, dan saat ini kami berada di stasiun pengisian bahan bakar. Dan Putri, ada satu kejadian yang sempat viral pada Senin malam lalu, di mana ini ada puluhan pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 ini sempat mogok. Nah, setelah diusut ternyata ada beberapa oknum yang mencampurkan bahan bakar jenis Pertalite dengan air. Nah, ini saya tahu, ini kayaknya di salah satu SPBU yang ada di Bekasi, Jawa Barat, Permisa. Ini tampaknya kita ilustrasikan seperti inilah situasinya ya. Memang sudah tidak ada petugas lagi ya, karena memang SPBU tersebut sudah ditutup untuk proses penyidikan. Benar sekali. Ada puluhan kendaraan bermotor yang kemudian mogok usai mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU tersebut. Dan ini yang kini tengah lagi diusut oleh Polres Metro Bekasi Kota untuk terkait seperti apa modus operandi dari ketiga pelaku ini. Polres Metro Bekasi Kota menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penjualan BBM jenis Pertalite yang dicampur air. Ya, para tersangka tersebut diantaranya sopir dan kenek mobil tangki Pertamina serta security SPBU Kelari. Dari hasil pemeriksaan terungkap para pelaku sengaja mengisi BBM Pertalite dan dicampurkan dengan air demi mendapatkan keuntungan. Nah, ini kita juga perlu menunggu ya nanti hasilnya seperti apa dari pihak kepolisian. Sudah berapa lama ini mereka beroperasi? Jangan-jangan sudah lama kemudian banyak kendaraan ataupun juga pengguna kendaraan yang akhirnya mengalami mogok, rusak kendaraan begitu ya akibat adanya campuran air di BBM tersebut. Khususnya modus operandi, para pelaku menawarkan minyak BBM jenis Pertalite sebanyak 1.800 liter dengan kepada oknum security pada SPBU tersebut dengan uang sebesar 14 juta rupiah. Kemudian setelah oknum security SPBU tersebut menerima tawaran dari para pelaku, mereka menggunakan selang lison ini untuk mentransfer atau memindahkan dari mobil tangki ke domba. Domba ini ke ruang. Ya pemirsa, ternyata modus-modus ini tidak hanya satu, ada sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh oknum SPBU. Ini diantaranya, kita bisa lihat di sini pemirsa. Ada beragam modus yang dilakukan para pelaku ya, Hijul dan juga pemirsa. Ini diantaranya yang pertama mencampurkan air. Ini tujuannya pasti untuk mengambil keuntungan berlebih ya. Betul. Kemudian, yang kedua, kita lihat ini ada memasang remote control pada dispenser pengisian bahan bakar yang sempat viral juga beberapa waktu yang lalu ya. Jadi tampaknya memang belum sesuai argonya, tapi tertulis di situ sudah penuh begitu ya, atau sudah sesuai dengan orderan dari konsumen begitu ya. Tentunya ini akan mengakibatkan kerugian juga pada para pengguna ya. Nah, lalu yang ketiga, modus selanjutnya adalah memasang alat switch jumper pada meteran dispenser. Ya, ini modusnya kurang lebih sama ya dengan yang tadi ya. Adanya kecurangan. Kemudian yang keempat, kita lihat di sini mencatat angka pada mesin dispenser tidak sesuai dengan jumlah pembelian konsumen. Oke, sama seperti yang 2 dan 3 tadi. Kemudian juga 5 ini memulai pengisian tidak
dari angka 0. Ini hanya oknum-oknum tertentu ya pemirsa yang melakukan 5 modus yang untuk tujuannya adalah mencari keuntungan berlebih, dan kita harapkan juga ini tidak terjadi lagi karena ini bisa merugikan, bukan hanya merugikan dompet kita ya Hijul ya, tapi juga kendaraan kita nih bisa cepat rusak begitu. Dan Putri, ini sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini menyegel stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di rest area kilometer 42. Ya, SPBU tersebut kedapatan menggunakan cara yang curang sehingga mempengaruhi hasil hitungan literan BBM. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyegel salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di rest area KM42. Penyegelan ini dilakukan sebab Mendak mendapati adanya kecurangan. Mendak mendapati SPBU di rest area KM42 Karawang ini menggunakan alat atau jumper untuk menaikkan literan BBM sehingga nilainya tidak sesuai dengan yang dibayarkan konsumen, sehingga konsumen pun mengalami kerugian. Ditemukan adanya dugaan tindak pidana bidang meteorologi legal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang yang ada di sini. Ya. Apa itu? Pompa ukur BBM yang berada di SPBU ini terpasang alat tambahannya ini. Ini nggak boleh. Ini bisa mempengaruhi hitungan. Ya, misalnya angkanya 20 tapi bensinnya yang keluar 15. Saya beberapa kali ngetes, termasuk ada yang dekat rumah saya tuh, saya ngisi 40 liter dapatnya 30 gitu. Nah, karena ini alat tambahan ini tidak boleh dilarang. Yang disegel itu tuh. Dalam setahun, SPBU terduga mendapatkan keuntungan sekitar 2 miliar rupiah dari kecurangan yang dilakukan. Mendak mengingatkan pada semua SPBU untuk menindaklanjuti jika menemukan kejadian serupa. Tim TV1 mengabarkan. Ya, sejumlah modus ini dilakukan oleh beberapa oknum sebenarnya ya, Putri ya. Ini oknum dari petugas SPBU begitu ya. Yang dikelola oleh pribadi. Jadi memang kita harapkan petugas-petugas lainnya bekerja secara jujur ya, dan bersih begitu. Nah, kita akan perbarui informasi terbaru dari penyelidikan di sana. Ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari yang sudah bersiap untuk melaporkannya untuk Anda. Kurnia Dwi Hapsari, sudah sejauh mana proses penyelidikan Polres Bekasi Kota atas kasus ini? Iya, selamat siang Putri, Hijul dan juga pemirsa. Polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus BBM Pertalite dicampur dengan air. Ternyata BBM jenis Pertalite yang dicampur dengan air ini memang sengaja dicampur oleh pelaku, yaitu pelakunya merupakan dari supir Kenek dan juga salah satu security yang berada di SPBU Kelari, Karawang, Jawa Barat. Karena memang sebelum mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU yang berada di bulan-bulan ataupun Jalan Insinyur Haji Juanda ini, mobil tangki tersebut mengisi bensin terlebih dahulu Pertalite di daerah Kelari Karawang. Kemudian saat mengisi bensin di sana terjadi transaksi bahwa bensin dijual lagi setelah memang sudah dibeli sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dijual lagi oleh pihak dari supir dan juga Kenek ini. Kemudian setelah dijual bensin tersebut dari mobil tangki ini karena sudah berkurang, kemudian diisi air kembali oleh pihak dari sopir dan juga Kenek untuk mendapatkan keuntungan sebesar, mereka menjual sebesar 14 juta atau sekitar 18.000 liter. Karena memang menurut dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, mereka menjual bensin tersebut ke pihak SPBU Kelari karena sedang membutuhkan duit. Duit tersebut dibutuhkan oleh pihak Kenek. Kenek dari mobil tangki ini membutuhkan uang untuk membayar biaya pengobatan ataupun istrinya yang sempat dirawat dan meninggal di rumah sakit. Dibutuhkan biaya sebesar 6,5 juta yang masih hutang di rumah sakit, sehingga mereka melakukan modus tersebut menjual BBM jenis Pertalite yang dibawa yang harusnya diisi di SPBU ini. Dan kemudian karena harus diisi di SPBU bulan-bulan ini, mereka mengisi air di SPBU Kelari, sehingga SPBU saat melakukan distribusi di SPBU bulan-bulan ini
terjadilah percampuran antara kontaminasi bensin Pertalite dan juga dicampur dengan air ini. Kemarin kami menanyakan bahwa apakah dilakukan prosedur sesuai SOP, namun nampaknya prosedur tidak dilakukan sesuai SOP oleh operasional atau pengelola SPBU di bulan-bulan ini karena memang saat proses pengiriman distribusi BBM dari SPBU Kelari ke SPBU bulan-bulan ini terjadi kontaminasi antara Pertalite dengan air. Pihak pengelola hanya melihat volume dari BBM saja yang dimasukkan ke dalam tangki. Dan siang hari ini tadi memang baru saja dilakukan proses pengurasan, tapi memang belum selesai di belakang saya karena saat ini kondisinya sudah hujan. Pihak dari pengelola SPBU sini memanggil teknisi untuk melakukan proses pengurasan tangki tangki yang berada di belakang saya, yaitu yang berisi Pertalite yang masih bercampur dengan air ini dikuras lebih dahulu untuk kemudian dibersihkan. Setelah bersih kemudian nanti akan diisi Pertalite kembali. Nantinya setelah bersih baru akan dibuka kembali operasional SPBU di tempat ini. Namun menurut pihak pengelola kemungkinan SPBU ini baru akan beroperasi pada hari Senin mendatang. Demikian Putri, Ijul kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia Dwi mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengantisipasi kecurangan SPBU, Bupati Karawang Aep Saipullah melakukan sidak ke sejumlah SPBU yang berada di jalur mudik. Ya, sidak Bupati Karawang Aep Saipullah ini dilakukan di dua SPBU di Jalan Raya Surakarta. Maksud kami di Jalan Raya Surotokunto, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Sidak ini dilakukan imbas dari temuan Kemendak atas adanya pengelola SPBU di kilometer 42 Tol Jakarta Cikampek, Karawang yang melakukan manipulasi meteran dengan cara mengurangi takaran BBM. Sidak juga dilakukan untuk mencegah SPBU melakukan kecurangan. Dari hasil sidak, tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan pengelola SPBU. Tetapi sebaiknya memang kalau dalam pengawasan itu bisa menyarankan untuk tentunya tadi yang kita cek itu yang pertama untuk solar yang bersubsidi dengan Pertamax tentunya yang tidak subsidi. Nah, dilihat dari hasil ukur setelah kita dilihat pengujian bahwa tentunya ini masih dalam hal batas kewajaran. Nah, tentunya tadi 0,30, bahkan kalau yang Pertamax ini masuk plus ini 0,15. Nah, tentunya ini hal yang baik. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Banjar, Jawa Barat meningkat drastis. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus melonjak sejak 3 bulan terakhir. Berdasarkan data RSUD Suwondo Pati, sejak bulan Januari lalu hingga hari ini tercatat sudah sebanyak 221 pasien DBD dirawat di RSUD Suwondo Pati. 1 pasien diantaranya meninggal dunia. Kasus DBD di Kabupaten Pati saat ini masih didominasi pasien balita dan anak-anak. Dan data tersebut meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan pada tahun lalu. Di bulan Januari ada 65 pasien, Februari 76 pasien, dan memasuki akhir bulan Maret ini sebanyak 80 pasien dirawat di RSUD Pati. Jika pasien demam berdarah terus bertambah, pihak RSUD Suwondo Pati rencananya akan menambah ruangan khusus demam berdarah. Warga dihimbau untuk menjaga kebersihan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Banjar, Jawa Barat meningkat drastis. Dalam kurun waktu 3 hari, penderita DBD sudah tembus 101 orang. 2 orang diantaranya meninggal dunia. Meningkatnya kasus DBD di kawasan Banjar, Jawa Barat membuat Dinas Kesehatan setempat terus melakukan upaya pemberantasan nyamuk DBD. Di antaranya dengan sosialisasi keliling dan fogging di 3 kecamatan yang dinyatakan wilayah paling banyak penderita DBD. Penderita DBD didominasi oleh anak-anak usia 8 hingga 10 tahun. Hampir di semua rumah sakit di Kota Banjar, Jawa Barat kini merawat pasien DBD.
Tercatat lebih dari 150 penderita DBD yang dirawat tidak hanya berasal dari kota Banjar, namun dari luar daerah seperti Ciamis, Pangandaran hingga Cilacap, Jawa Tengah. Kalau nyampe minggu yang lalu kan 74 ya. Dalam seminggu ini kita masih pemeriksaan NS1. Jadi yang demam langsung diperiksa, pihak puskesmas langsung ketika ada yang demam memeriksa dengan tes rapid cepat. Jadi penambahan signifikan sekitar 101. Baik pemirsa, kita akan update kasus DBD yang terjadi di Banjar. Sudah tergabung dengan kami Aditya Triwahyudi. Ya, selamat siang Aditya, bagaimana perkembangan kasus peningkatan kasus DBD saat ini di sana? Ya, Ijul dan pemirsa, di kota Banjar, Jawa Barat ini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan kasus DBD, dan hal ini diakui oleh Dinas Kesehatan setempat bahwa kasus DBD ini meningkat sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya, dan peningkatan terjadi 3 bulan di awal tahun ini. Dan pada Kamis ini Dinas Kesehatan Kota Banjar mencatat sudah 101 orang warga yang terjangkit DBD dari pekan lalu sebanyak 74 orang, dan 2 orang diantaranya meninggal dunia akibat DBD. Oleh sebab itu Dinas Kesehatan sejak pekan kemarin hingga hari ini terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penderita DBD, diantaranya dengan melakukan pengasapan atau fogging di 3 kecamatan yang dinyatakan memang daerah endemik atau memang yang banyak penderita DBD-nya. Seperti yang Kamis pagi tadi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, fogging dilakukan di wilayah Sinar Tanjung, Kecamatan Petaruman, Kota Banjar, Jawa Barat, dan dilanjut lagi di beberapa kecamatan lain. Dan petugas juga menghimbau selain melakukan fogging atau pengasapan, petugas meminta kepada warga agar memberantas sarang nyamuk dan menerapkan PSN atau 3M agar jentik-jentik nyamuk ini tidak berkembang beberapa hari kemudian. Dan saat ini juga beberapa rumah sakit di Kota Banjar masih merawat pasien DBD tidak hanya dari Kota Banjar namun juga warga dari wilayah Ciamis, dari Pangandaran dan Cilacap, mengingat Kota Banjar ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap. Ijo. Baik, terima kasih Aditya mengabarkan langsung dari Banjar, Jawa Barat. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Pemirsa, warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara memiliki tradisi unik pada pertengahan dan akhir bulan Ramadan, yaitu tradisi Kambua-Kambua atau tradisi meminta sedekah keliling. Informasi selengkapnya usai jeda. Jepara memiliki olahan makanan khas berbahan baku sagu atau tepung batang aren yang dikenal dengan horok-horok. Makanan ini begitu nikmat pemirsa jika disuguhkan dengan kombinasi masakan pecel sambal kacang. Tak heran makanya kemudian horok-horok ini dijadikan menu pengganti nasi, cocok disantap kala berbuka puasa maupun saat sahur bulan Ramadan. Jika Anda berkunjung ke Jepara, Jawa Tengah, kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba horok-horok, salah satu makanan khas Jepara. Penyajian horok-horok ini akan begitu nikmat jika dipadukan dengan masakan pecel bumbu sambal kacang. Dalam penyajiannya, horok-horok dikemas dengan alas daun jati sehingga ada kesan tradisional juga tidak mudah mengeras. Horok-horok terbuat dari sagu atau tepung batang aren. Proses pembuatannya membutuhkan waktu cukup panjang karena melalui beberapa tahapan. Mulai dari proses sangrai, pendinginan, hingga beberapa kali proses pengukusan. Horok-horok yang telah matang memiliki tekstur kenyal namun lembut jika dikunyah. Bagi masyarakat Jepara, horok-horok dijadikan sebagai pengganti nasi atau makanan utama masyarakat Indonesia. Pecel horok-horok itu salah satu makanan khas di Jepara, punya ciri khas gitu ya, karena horok-horok ini tuh sebagai makanan yang khusus ada di kota Jepara saja, di kota lain tidak ada. Apalagi makannya dikombinasikan sama pecel, itu kenikmatannya yang luar biasa. Menu horok-horok bisa ditemui di warung-warung makan atau kafe yang menyediakan makanan tradisional. Pecel sambal kacang biasa dijadikan makanan pendamping horok-horok. Horok-horok itu
salah satu makanan yang terbuat dari sagu. Itu adalah sagu yang dimana untuk masyarakat di Jepara sendiri itu biasa dipakai untuk sebagai pengganti makanan utama atau nasi. Ya, kalau di sini, kebetulan kalau di Seria kita punya menu salah satunya itu pecel ya. Nah, kita padukan dengan horok-horok itu dan namakan pecel horok-horok. Kalau menurut saya selama ini banyak masakan Jepang seperti itu sudah biasa untuk konsumsi, untuk itu tadi horok-horok sebagai pengganti nasi, dimana bisa juga untuk menu buka puasa dan juga bisa untuk sahur juga bisa. Jika di warung-warung makan, untuk satu porsi pecel horok-horok cukup mengeluarkan uang Rp10.000. Sementara untuk kafe, satu porsi pecel horok-horok dengan menu tambahan berupa tahu, tempe, telur dadar, serta ayam goreng dijual dengan harga Rp30.000. Dengan harga tersebut, tentu akan membuat penikmat kuliner kenyang dan puas menikmati rasanya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara memiliki tradisi unik setiap pertengahan dan akhir bulan Ramadan. Tradisi ini disebut Kambua-Kambua atau tradisi meminta sedekah yang dilakukan dengan cara melantunkan syair kuno sambil berkeliling. Tradisi Kambua-Kambua biasanya dilakukan pada saat menyambut hari ke-17 Ramadan setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Tradisi diawali dengan pembagian kelompok, kemudian mendatangi setiap rumah untuk meminta sedekah dengan cara yang unik. Para bocah ini akan bernyanyi sebelum menyodorkan kotak amal kepada pemilik rumah agar diberi sedekah dan mereka tidak akan beranjak sebelum tuan rumah memasukkan uang ke kotak amal. Tradisi ini merupakan warisan leluhur warga eks-Kesultanan Buton sejak ratusan tahun lalu yang masih dipertahankan warga Kelurahan Kaubula hingga saat ini. Menyambut Nuzulul Quran di bulan Ramadan, Polsek Pesanggerahan membagikan ratusan paket sembako untuk para penyandang disabilitas dan anak yatim, serta belasan ibu-ibu pengemudi ojek online. Pembagian paket sembako berkah Ramadan ini digelar di Musola Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Sebanyak 140 bungkus paket berkah Ramadan diberikan kepada penyandang disabilitas, anak yatim, serta pengemudi ojek online. Rangkaian kegiatan yang dilakukan ini melengkapi keberkahan di bulan suci Ramadan dengan saling berbagi dengan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kegiatan merupakan bagian instruksi Kapolda Metro Jaya dan akan diberikan sesering mungkin di bawah jajaran Polres guna berbagi untuk sesama. Kita berbagi pada kaum-kaum yang membutuhkan, kaum disabilitas, juga perempuan-perempuan tadi yang gojek, kita santuni supaya kita kepolisian bisa bersinergi dengan masyarakat wilayah Pesanggerahan, warga yang terdekat seperti itu. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengingatkan kepada para petugas haji harus fokus untuk melayani para jemaah yang merupakan tamu Allah. Ia berharap para petugas mampu bekerja total dan berdedikasi tinggi. Setelah digelar selama 10 hari, bimbingan teknik petugas penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah ditutup oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas.
Menteri Agama memantau perkembangan para peserta bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Yakut kembali mengingatkan tugas berat para petugas PPIH, petugas harus mampu bekerja total dan berdedikasi tinggi dalam melayani jemaah haji. Saat ini Arab Saudi tengah mengembangkan layanan haji yang mutakhir dan serba digital agar setiap jemaah dapat dipantau secara detail. Kita semua di tanah suci nanti bersama dan sesuai dengan komitmen kita semua bersama tidak sedangkan tugasnya dilakukan. Pemirsa, suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Masih di kabar siang pemirsa, suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Harvey diduga berperan sebagai kepanjangan tangan dari dua tersangka selaku pejabat PT Refined Bangkatin atau RBT. Ia dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Harvey Mois yang merupakan perwakilan dari PT RBT ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan bersama 5 saksi di Gedung Kejagung. Harvey diperiksa oleh tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Setelahnya, Harvey keluar mengenakan rompi tahanan Kejagung. Penetapan Harvey sebagai tersangka dilakukan pasca Kejagung melakukan proses penyidikan dan juga menyimpulkan bahwa Harvey sebagai pemegang saham perusahaan PT Refined Bangkatin atau RPT dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Harvey diduga berperan sebagai kepanjangan tangan dari dua tersangka selaku pejabat RBT dan diduga mengakomodir kegiatan pertambangan luar di wilayah IUPT Timah. Kami ucapkan kepada teman-teman. Maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QS. Kejaksaan Agung menahan Harvey Mois di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyelidikan. Tim TV One mengabarkan. Harvey Mois merupakan seorang pengusaha berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Harvey menikah dengan Sandra Dewi di Gereja Katedral pada 8 November 2016. Suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Mois, menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Harvey terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022. Harvey merupakan seorang pengusaha berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Harvey lahir 20 November 1985 dari pasangan Hayong Mois dan Irma Silviani. Harvey menikah dengan Sandra Dewi di Gereja Katedral pada 8 November 2016. Berselang 6 hari, pada 14 November 2016, pasangan ini menggelar resepsi pernikahan di Disneyland Tokyo, Jepang. Menurut informasi, Harvey merupakan seorang pengusaha batubara. Salah satu perusahaan yang dijalankan Harvey yakni PT Multi Harapan Utama. Ia menjabat sebagai presiden komisaris di perusahaan batubara tersebut. Di media sosial, Harvey dan Sandra Dewi tak banyak mengumbar kehidupan mereka. Meski demikian, mereka dikabarkan memiliki fasilitas mewah, mulai dari mobil mahal hingga jet pribadi.
Bank Indonesia membuka layanan tukar uang di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan orang langsung menyerbu. Kabar selengkapnya usai jeda. Kembali di Kabar Siang pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menggelar latihan Praoperasi Ketupat 2024 dalam rangka mempersiapkan pengamanan pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta. Latihan Praoperasi Ketupat untuk mematangkan persiapan personil operasi ketupat yang merupakan agenda prioritas nasional agar berjalan lancar. Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Ferdianto Iskandar menjelaskan, Lat Praops ini adalah sarana agar memastikan pikiran dan tindakan anggota kepolisian ini selaras dengan semua perangkat operasi. Terlebih, semua satgas harus paham dengan operasi ketupat. Tugas operasi akan berlangsung selama 16 hari. Dalam pelatihan itu hadir Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, Kakor Sabara Polri Irjen Pol Hari Sujiwanto, serta 200 komandan perwakilan guna mengamankan operasi ketupat 2024. Ya, menjelang memasuki waktu mudik Lebaran Idul Fitri 2024, pihak Jasa Marga membentuk tim Satuan Tugas Siaga Operasional. Ya, hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan antisipasi meningkatnya para pemudik yang akan pergi kampung halaman. Menjelang memasuki waktu mudik Lebaran Idul Fitri 2024, pihak Jasa Marga membentuk tim Satuan Tugas Siaga Operasional. Peresmian Satgas Mudik 2024 ini diadakan di lapangan Museum Purna Bakti Pertiwi, Taman Mini, Jakarta. Dengan dibentuknya tim Satgas Mudik 2024, ini untuk memberikan kenyamanan pemudik dan antisipasi meningkatnya para pemudik yang akan pergi ke kampung halaman. Bank Indonesia membuka layanan tukar uang di Istora Senayan, Jakarta. Ribuan orang langsung menyerbu. Masyarakat menyerbu Istora Senayan, tempat Bank Indonesia mengadakan program Serambi atau Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Di sini warga yang telah mendaftar online bisa menukar rupiah yang mereka miliki uang kertas baru. Layanan ini akan berlangsung mulai hari ini sampai 31 Maret. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, menuturkan kegiatan ini melibatkan 16 bank. Menurutnya program yang dilakukan serentak di satu titik seperti ini baru pertama kali diadakan. Serambi digelar untuk memudahkan masyarakat menukar uang untuk kebutuhan Idul Fitri. Ya, kabar tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saksikan terus Kabar Siang setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Hijul Akbar. Dan saya Putri Bindasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh